Tuan muda yang ganteng, mau istri tidak? Sistem legendaris. Benar, mau istri, cukup buka mulut emasmu, ini akan dikirim. Hahaha. Yang hilang adalah naga es putri? Atau kaisar siluman ekor 9? Anak kecil. Yang membuat pilihan. Semua mau, terima kasih. Maaf, saya ingin bertanya sopan gak sih? Waktu habis, konfirmasi acak. Kaisar siluman ekor 9 Sujiwer memulai perjalanan lintas dimensi. Kau dengan alis tebal dan mata besar ini langsung saja lakukan. Ah, Kakak yang baik, jangan salahkan adik yang meracuni. Ini demi kebaikanmu. Mengapa kau mengkhianatiku? Naga iblis bisa membantuku melewati bencana. Apa gunanya mengikutimu? Tuan, anggur beracun sudah diminum semua. Dia tidak akan bertahan lama. Hahaha. Lebih baik beri orang lain daripada kau. Aku bersedia menjadikan penyelamatku sebagai suami. Aku bersumpah. Terlalu naif, kakak. hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tidak, jangan. Mengapa begini? Ah. Ini takdir. Bayi laki-laki? Baiklah. Mulai sekarang kau adalah suamiku. Ini istriku, Kaisar Siluman. Wah, ternyata enak ya, host. Kau akan dipanggil Luo Fanchen. Aku pasti akan membesarkanmu hingga dewasa. Aku, Su Jiuer, akan setia padamu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Kenapa buang air kecil sembarangan? Malu sekali. Tante Su, aku pulang. Fanchen, cepat cuci muka. Tante, kamu cantik sekali. Kalau tidak ada orang, panggil istri. Memanggil tante tidak enak? Ingat, kamu adalah suami kecilku. Aku akan menjadi master jiwa terkuat. Jangan sombong, cepat makan. Besok, kemampuan apa yang akan terbangun? Mana bisa ditebak? Langit bergerak, diri kuat tanpa henti, serpihan. Aktifkan hadiah spesial tersembunyi. Sistem ternyata hidup lagi. Silakan ambil hadiah. Hadiah 1, pemahaman tertinggi. Hadiah 2, keberuntungan bawaan. Hadiah 3, pesona maksimal. Hadiah 4, sistem 3, pesona level maksimal. Hadiah 4, sabda suci. Aku bisa menangkap babi hutan, apa masih lemah? Dasar bocah nakal. Kenapa tidak bilang terus terang? Lain kali pasti nurut kamu, kan? Perempuan lebih menakutkan daripada babi hutan. Ini pasti marah karena ketahuan pikiran. Harus kasih dia sedikit manis buat membujuknya. Beruntung kau, dasar pria bau. Sistem, ambil hadiah. Hadiah sedang dikirim.
Sial, takut, ayo. Ada apa, guru? Merasakan kekuatan khusus? Ayo kita lihat. Santa, kau hanya tahu main. Menyebalkan. Pria kecil, kamu tidak apa-apa? Tadi tidak apa-apa. Sekarang mau mati. Suara apa tadi? Kamu benar-benar tidak apa-apa? Tante Su, kamu salah merasa, kan? Apa tadi benar-benar hanya perasaan? Di dalam rumah semuanya baik-baik saja, kan? Kamu, Ada apa denganku? kok suamiku sendiri bisa secantik ini? Tante, pakai baju dulu. Mesum, Karena sudah datang, jangan pergi dong. Ini semua gara-gara kamu. kalau aku buka pintu, kamu pasti akan memakanku habis-habisan. Bercanda, apa aku tipe orang seperti itu? Aku sudah selesai makan. Suamiku? Aku yang salah. Soal tadi malam, aku agak malu. Maafin aku, ya? Kenapa tiba-tiba kamu mau beli stocking panjang? Kupikir si nakal di rumah akan suka. Ada yang warna pink juga, loh. Sudah lama aku tidak melihatmu sepenuhnya, penampilanmu yang terbuka. Aku tunjukkan. Suamiku, lihat, apa aku cocok di hatimu? Lagi-lagi begini. Kami bangsa rubah punya hawa dingin yang kuat. Sekarang, bagimu itu seperti racun. Aku mengerti, ambil sedikit bunga dulu. Sudah larut, harus pergi ke pintu desa untuk membangkitkan roh bela diri. Suamiku, tunjukkan yang terbaik. Malam ini pakai stocking hitam sebagai hadiah untukmu. Ya sudah, nanti malam. Tidak masuk akal. Membangkitkan roh bela diri saja ada yang terlambat. Apakah waktu saya dan kalian rakyat biasa ini main-main? Maaf, Tuan Long, saya yang lalai, tapi anak yang tidak datang itu berbakat luar biasa, pasti tidak akan mengecewakan Tuan. Bakat di mata rakyat biasa di mata orang besar malah konyol. Saya tidak peduli, mulai bangkitkan. Bahkan roh bela diri sampah pun tidak bisa dibangkitkan. Percuma makan. Uzi, semangat. Maisui, sampah, berikutnya. Tuan, tiang batu perunggu tidak diuji. Uji apaan? Cahaya emas setinggi 1 zang baru roh bela diri kelas 1 biasa. Cahaya emasmu, hanya setinggi 3 cun. Masih perlu diuji levelnya? Maaf, ayah. Aku tidak berguna, hal kecil, tidak jadi master roh, bertani dengan ayah, tidak memalukan. Jangan bilang begitu, aku yang melahirkanmu, aku yang berhak. Kampung sampah, tidak bisa mendapatkan jiwa senjata yang bagus. Tunggu. Mulai lebih awal. Datang terlambat, tunggu tahun depan. Orang-orang kuil tidak patuh aturan. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Jika tidak diuji, aku akan melapor ke cabang kuil. Baiklah, mulailah pembangkitan, kami hanya menunggumu. Bakat tidak diketahui gayanya besar. Aku akan memberitahu kalian fakta kejam. Darah rakyat biasa tidak bagus. Tidak bisa menghasilkan jiwa senjata yang baik, bangsawan meskipun jelek, setidaknya di atas tingkat 3. Jika bukan karena belas kasihan paus kalian hanya bisa diperbudak. Meremehkan kalian, karena kalian lemah? Ini kenyataannya, Oh, kamu dari keluarga besar mana? ternyata juga sampah. Aku petugas ini adalah rakyat jelata, mengalami banyak kesulitan, bergantung pada kadal naga untuk bangkit, ke depan panggil aku, Tuan. Tidak bisa membangkitkan. Perhatikan baik-baik.
Ini. Astaga, 7 zang cahaya keemasan. Tidak, lebih dari itu. 8 zang. Pria ini, level kebangkitannya tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah memancarkan tekanan yang menakutkan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Hanya penduduk desa, tinggi 9 zang, pasti legenda. Yen. Siapa bilang rakyat jelata itu rendahan? Kita juga punya jenius? Fan Chen, kau hebat. Kakek tahu kau pasti bisa. Long Tao, bagaimana kebangkitanku dibandingkan denganmu? Aku. Bicaralah. Jawab aku. Cahaya emas sudah mencapai batas. Mengapa roh bela diri tidak muncul? Batas? Siapa bilang ini batasku? Apa katamu? Hanya 9 zang? Hancurkan saja. 9 zang 1. 9 zang 5. 9 zang 8. Belum berhenti? Kenapa tidak berhenti? Naga? Mana mungkin roh bela diri naga? Sampai-sampai membuat silongku roh bela diri ini begitu ketakutan? Jangan-jangan belum selesai? Jangan harap bisa melebihi 9 zang 9, mustahil. Tian Jie, Fan Chen, cepat berhenti. Ini bakat terlarang yang tidak direstui langit. Cepat menyerah, sulit melawan kehendak alam. Jangan memaksakan diri, kamu tidak akan kuat. Aku hanya ingin membangkitkan bakatku sendiri. Kenapa kalian menghalangiku? Aku bukan pemberontak langit. Aku tidak berani menentang langit. Tapi jika langit dengan sengaja memotong jalanku dalam kultivasi, melawan kehendak langit ini, apa salahnya? Berjalan hingga ke ujung air. Duduk melihat awan naik, hancurkan. Manusia lahir bukan untuk tunduk begitu saja. Paham? Jangan takut, ada aku. Kenapa aku tidak bisa menggantikan? Kakak, ada apa? Ada apa dengan kumpulan binatang roh naga ini? Tuan, bahkan Tuan pun terbangun? Tidak mungkin. Bagaimana benua ini bisa memiliki dot aura naga yang lebih murni dari Dewa Naga, dengan segala cara? Cari sumber aura ini. Kami patuh. Berani? Tolong tenang, Kaisar. Aneh, benda apa itu? Kenapa aura itu muncul? Lalu tiba-tiba menghilang. Hei, sampaikan perintah, di negara ini ada harta karun naga yang muncul. Siapa yang menemukan, serahkan padaku. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan negara. Aku berikan 3 permintaan. Terima kasih, Tuan. Semoga Tuan cepat punya anak. Aku seorang pengemis, hanya pengemis, dan hanya bisa menjadi pengemis. Dalam 2 hari, dari arah yang sama, aura aneh muncul sekilas lalu hilang. Sangat menarik. Tunggu Yin Yue selesai menyerap cincin roh. Saatnya kita pergi melihat. Bibisu, sudah selesai. Syukurlah Bibisu tidak apa-apa. Pakaian juga tidak rusak. Kalau tidak, aku akan malu di depan umum. Itu yang penting untuk diperhatikan. Kamu terlalu gegabah. 9 zang 9 cahaya emas sudah bagus. Jangan serakah. Benar, Bibisu benar semua. Kau belum mati. Aku seharusnya mati. Tidak. Hanya saja, Long Tao buta, mohon ampun, aku benar-benar pantas mati. Bangunlah. Orang kecil punya caranya sendiri untuk bertahan. Tapi sebagai manusia ataupun anjing, jangan lupakan asal-usul. Apa? Semudah itu kau lepaskan aku?
Kau sakit jiwa ya? Tuan, dari kuil akan segera ada yang menjemput Anda. Mari kita uji tingkat roh bela diri. Baik. Roh bela diri 9 warna. Lahir dengan tingkat 9 roh bela diri terkuat. Legenda mengatakan tingkat 9 adalah batas. 10. Ruang yang hancur. Ini pasti dari kuil. Orang besar datang untukku. Pelayan Long Tao menghadap Tuan. Aku adalah putra suci Huangyan. Ini adalah 4 pemuja ku dengar, ada jenius luar biasa di sini. Belum pernah ada sebelumnya. Kau berani mengatakannya. Laporkan, Tuan. Orang ini memiliki cahaya 10 zang saat bangkit, dan tingkatnya adalah 10 warna dan 10 peringkat. Perhitungan level formasinya juga lebih tinggi. Tidak mungkin. Apakah kamu berani bertanggung jawab atas perkataan ini? Tuan, mohon periksa dengan saksama. Saya tidak berani berbohong sedikit pun. Anakku. Apakah kamu percaya? Guru, saya tidak percaya, bocah. Keluarkan kekuatanmu. Long Tao, inikah yang kau sebut sebagai postur terhebat? Long Tao. Cahaya emas 10 zang, 10 warna senjata roh, hanya ini? Tuan, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Melaporkan palsu adalah kejahatan berat. Kakak, tolong jelaskan. Mengapa begini? Sebenarnya saya juga memiliki 2 senjata roh. Senjata roh kembar. Dan senjata roh juga. Di daerah terpencil seperti ini muncul senjata roh kembar, sungguh langka. Namun hanya itu saja. Tuan, tidak ada salahnya memverifikasi sekarang juga. Tidak usah, hanya senjata roh biasa. Hahaha. Kurang ajar, lihat baik-baik. Ini dia senjata roh tingkat 9, matahari besar bersinar, senjata roh kembar tingkat atas yang sesungguhnya. Untuk apa pamer pada pengemis? Ayo pergi. Darah naga untukmu, nasibmu tergantung dirimu sendiri, tidak perlu berterima kasih. Pergi begitu saja? Ada apa dengan roh senjatamu? Mungkin rusak karena petir surgawi. Menjadi roh senjata yang hina dan diremehkan? Apa kau tidak sakit hati? Hahaha. Meskipun lahir sebagai semut, apa peduliku? Ingat, jangan meremehkan diri sendiri. Nasib setipis kertas. Namun harus memiliki hati yang pantang menyerah, lemah, namun semakin kuat. Jangan pernah melepaskan ambisi setinggi awan. Sifat yang luar biasa ini sungguh menakjubkan. Hadiah tersembunyi telah aktif, silakan ambil. Kak, kedua roh senjata ini begitu kuat. Tunggu dulu, tunggu dulu. Mungkinkah dia ingin membalas dendam pada Fan Chen? Apa maksudnya? Aku selalu malu dengan asal-usulku, tunduk pada yang kuat, kehilangan diriku sendiri. Kau telah menyadarkanku, kenapa rakyat biasa tidak bisa memiliki martabat? Kecepatan kultivasimu jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kok Anda tahu? Pikiran kacau, bagaimana bisa fokus? Menjilat bukan jalan orang kuat. Guru, dia hebat sekali. Dia sangat baik. Belum berlatih saja, sudah bisa mengerti seperti ini. Masa depan cerah. Sekian, saya pamit. Haha, saya mengerti, beban hati bertahun-tahun akhirnya terlepas. Astaga, dia berhasil menerobos?
Terima kasih atas arahannya. Kebaikan ini tak akan saya lupakan. Aku masih lebih suka kamu yang dulu, sikapmu yang keras kepala. Sebelumnya saya banyak salah, mohon para warga jangan diambil hati. Bahkan jika kuil tidak menganggapmu, saya juga merasa Anda hebat. Kuil tidak menerima, pasti ada tempat lain. Coba pergi ke Akademi Kekaisaran Naga Azur. Siapa bilang kuil tidak menganggapnya? Yang Mulia Paus. Hahaha, nakal sekali kamu, ternyata kenal guruku ya. Aku pernah beruntung melihat potret Yang Mulia Paus. Kamu bilang kuil itu tidak menghargai dia? Hamba tidak berani itu dikatakan oleh sesepuh keempat dan Yang Mulia Putra Suci. Angkat mukamu, barusan kau bilang sudah sadar sepenuhnya. Cepat beri hormat kepada Yang Mulia Paus. Sesepuh keempat, sisa-sisa era lama. Bagaimana menilai jagoan zaman baru? Hei, kamu tidak takut pada guruku? Kenapa harus takut? Aku melakukan semuanya dengan hati bersih. Meskipun paus wanita datang langsung, apa takutnya? Kamu tidak takut guruku akan menangkapmu? Takut pun mati jika ingin mencelakaiku langsung bertindak sajalah. Guruku sangat istimewa. Berbeda dengan pria lain, kuil cahaya suci kami paus wanita generasi ke-11, di Weiyang. Maukah kau menjadi muridku? Kenapa? Ah, Ya, Aku, di Weiyang, sepanjang hidupku. Tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tapi hari ini aku bisa memberimu satu alasan. Paus ini menyukaimu. Apakah alasan itu cukup? cukup, murid Luo Fanchen menghadap guru. Bakat yang kurang masih bisa diperbaiki. Orang yang cacat tidak ada obatnya. Tapi di mata Paus ini, kamu baik-baik saja. Kakak Fan Chen, Mulai sekarang panggil aku Ying Yue saja. Panggil aku kakak senior. Kamu seharusnya adalah kakak perempuanku. Menjadi kakak perempuan itu merepotkan. Aku ingin kakak senior. Darah naga yang diberikan oleh 4 pemuja itu segera buang. Buang darah naga, apa maksudmu? Anjing tua itu tidak punya niat baik. Jika diminum, akan membahayakanmu. Ini bukan darah naga. Ini darah naga, tapi mengandung racun dan kebencian yang mematikan. Setelah ditelan, tidak hanya merusak fondasi mental juga akan terluka. kejam sekali. Kenapa harus mencelakainya? Benda ini memang racun naga kebencian. Kontak darah juga bisa menyebabkan masalah besar. Astaga, kontak darah juga tidak baik. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, aneh bukan hanya tidak apa-apa, aku malah agak bersemangat. Mustahil, tidak apa-apa. Aku pernah melihat putra suci menggunakan tahanan untuk menguji racun master jiwa level 40 lebih. Loh, kesakitan hampir hancur.
Situasi apa ini? Apa yang terjadi? Apa ini evolusi roh bela diri legendaris? Guru kakak senior kecil, roh bela dirimu bisa berevolusi. Aku tidak mau adik seperguruan. Mau kakak senior apa? Dia adik seperguruanmu. Fan Chen, roh senjatamu ini mengandung aura naga yang dalam. Potensi dan levelnya sangat tinggi. Jika bisa terus berevolusi, tidak akan kalah dari putra suci itu. Roh senjata Serafim tingkat 9 dan matahari besar. Kamu hari ini pulang dulu ke rumah dan berpamitan dengan keluarga. Baik. Hahaha. Fan Chen, penyelamatku, aku tidak akan pernah lupa budi baikmu yang menyadarkanku, kalau ada perlu bantuan, langsung cari aku. Si Gong Feng dan putra suci itu berkuasa penuh, bahkan jika di hati ada dendam, janganlah menjadi musuh mereka. Siapa yang tidak benci orang seperti itu? Tapi situasi lebih kuat dari manusia, sebaiknya ubah musuh menjadi teman. Kamu benar. Hanya dendam pembunuhan dengan racun kecil. Tidak apa-apa. Aku orangnya sabar. Si Gong Feng sialan itu begitu ramah padaku. Suatu hari nanti aku pasti akan berterima kasih pada seluruh keluarganya. Hei, bibisu kemana? Guru, aku tidak mengerti, kenapa Anda memberikan darah naga pada bocah itu? Kamu tahu itu racun naga dendam? Kenapa tanya? Dia pasti mati setelah meminumnya. Guru, jika tidak suka padanya, bunuh saja langsung. Dia tidak layak menghabiskan racun. Kamu bodoh, menyelesaikan seorang pelayan itu mudah, tapi jika tidak bersih, pihak lawan pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Memberinya obat yang baik menunjukkan toleransi, sekaligus bisa diam-diam menyelesaikan masalah. Orang tidak berguna, sulit menjadi hebat, mengapa Anda perlu? Bagaimana kamu tahu, yang lemah tidak akan bangkit di masa depan? Hahaha, tangani lebih awal. Hilangkan masalah selamanya. Hahaha, guru terlalu memuji orang desa seperti saya. Bakatku tiada duanya. Pasti akan tak terkalahkan. Yan kamu harus serius menghadapi musuh. Kakek, saya tahu diri. Siapa? Siapa yang berani sebesar ini? Di MRE. Sayang, tidak meledakkanmu, pencuri tua, dan anakmu yang baik. Rubah ekor 9. Kamu adalah permaisuri Kingqiu, tanpa dendam dan tanpa musuh, kamu cari mati. Bagus, tanpa dendam tanpa musuh. Kurang ajar. Hari ini aku akan membunuhmu, mengambil cincin jiwamu dan tulang jiwamu. Permaisuri ekor 9, kamu, tunggu aku, sesepuh. Tante Su, kemana perginya? Masa? Meninggalkan suami mudaku yang tak berguna ini? Dewa Benua Hunwu, tanah harta karun rahasia masih menyimpan peluang besar. Kemana pergi? Kok baru pulang? Kamu khawatir ya, nak? Siapa yang melukaimu? Tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Aku tidak apa-apa. Mana mungkin tidak apa-apa. Bocah nakal, kamu sudah tahu menyayangi aku. Tidak sia-sia aku menyayangimu. Asal kamu bilang siapa, suatu hari pasti akan kubalas. Dia harus membayar dengan darah. Itu 4 pelayan dan putra suci, kan? Aku ingat. Bagaimana kamu tahu itu mereka? Ayo, kembali ke rumah untuk menyembuhkan luka. Sekarang sudah pasti. Kamu sudah besar, berani menjebak aku bicara, luka fatal kecil, tidak perlu disebut. Kamu seorang raja iblis, bukan bahan untuk imut-imut. Agak canggung. Aku takut setelah kamu tahu kebenaran, kamu gegabah, mata merah, pergi bunuh diri. Kebodohan hanya menyakiti yang sayang, membuat musuh gembira. Aku akan berlatih keras. Dendam ini pasti kubalas. 4 pelayan itu menikmati sumber daya tak terhitung. Mereka adalah puncak kekuatan manusia, putra suci itu potensinya tak terbatas.
pasti akan mewarisi tahta kuil. Kamu yakin ingin melawan mereka? Aku hanya percaya pada kebenaran. Siapapun yang berani mengganggu wanitaku, meskipun dewa raja, aku akan musnahkan seluruh keluarganya. Kalau tidak bisa menang, racuni atau akali. Sudahlah, jangan marah. Sebenarnya kali ini aku tidak merasa dirugikan. Ah. Kau bisa menggangguku. Tapi jangan ganggu pria kecilku. Aku Sujiuer tidak tahan diperlakukan seperti ini. Balas dendam, tidak harus sekarang. Jangan berani-berani mengambil risiko untukku lagi. Berani pegang tangan tante? Ah. Wanita kecil balas dendam sepanjang hari. Orang yang berkuasa memang pantas dibunuh. Untung aku menyerang diam-diam. Kalau tidak lari, akulah yang akan tertinggal. Bagaimana luka-lukamu? Kau perlu istirahat, lalu berguru pada Ratu Guru Wanita. Aku bisa pergi dengan tenang. Kau mau pergi? King Qiu lebih baik untuk kultivasi. Badai langit 500.000 tahun akan datang. Badai langit? Awal kebangkitan semua adalah pendeta roh tingkat 1. Level 10 perlu lingkaran roh untuk menjadi pendeta roh. Apa itu lingkaran roh? Setelah binatang roh mati, ia mengembun. Terlalu banyak tahu bisa membahayakanku. Dari tingkat 1 ke 9, dari pendeta roh ke luar biasa. Seng Zi tingkat 4. 4 pembesar tingkat 9. Lalu kau tingkat berapa? Setara dengan manusia level 95. 100.000 tahun, menghadapi pilihan. Pilihan apa? Menjadi binatang roh atau bereinkarnasi menjadi manusia. Menjadi binatang roh harus mengalami badai langit. Aku memilih jalan ini. Jadi kamu nggak hidup 500.000 tahun? Sopan nggak sih kamu? Bilang aku setan tua. Mau bunuh suami sendiri, ya? Usia itu setara dengan level. Aku masih muda. Detailnya nanti Paus ajarin kamu. Tante cemburu. Apa tante yang cantik, atau dia? Tentu tante yang paling cantik. Dia mana bisa lawan tante? Lain kali tanya lagi di depan Paus. Hahaha. Tante. Kamu cantik banget. Kamu? Kamu lagi ngapain? Cium itu aib. Ada yang bilang tante itu wanita iblis. Siapa yang bilang, aku bunuh? Kamu juga ngincar tubuh tante. Jangan kira tante nggak tahu. Tadi ada kesempatan, aku nggak cium. Siapa bilang mau kamu cium? Kamu kan sudah pejam mata. Aku capek. Istirahat sebentar. Lihat dulu sayangku baru istirahat. Mesum. Tante, kamu tendang aku. Apa sih barang berharga yang bisa kamu sembunyikan? Aku suruh lihat peta. Sini, aku lihat. Bagaimana bisa ada peta sedetail ini? Bukankah ini rute menuju rumahku? Apa? Menuju rumahmu. King Qiu adalah tempat persembunyian sukuku. Dari mana kamu mendapatkan peta ini? Kupetik, kau percaya? Tujuannya adalah area terlarang King Qiu. Ini benar-benar aneh. Area terlarang King Qiu. Di dalamnya ada makhluk mengerikan yang terkunci. Dilarang masuk bagi bangsa rubah. Tidak ada yang pernah masuk ke dalam. Sukuku sangat menjunjung aturan. Tapi masih ada yang berkhianat? Cari masalah? Peta ini penting banget. Ya, penting. Nanti saat kembali ke King Qiu, aku akan menyelidikinya untukmu. Hati-hati. Peta tidak perlu dikembalikan. Aku ingat. Cuma lihat sekilas langsung ingat, aku tidak sombong. Di benua ini ada 4 pusat pemukiman, kita berada di Kekaisaran Changlong. Hari sudah larut. Aku tidak akan mengganggu tidur Bibi. Hempe, apa kamu lupa sesuatu? Tidak kok.
HMP. Wah. Hempe. Masuk saja, pintunya tidak terkunci. Kamu. Kamu Apa yang sebenarnya kamu lakukan di kamar tadi? tidak melakukan apa-apa. Hanya mencoba berkultivasi sebentar. Cuma coba-coba kultivasi? Astaga, jangan macam-macam. Ini siapa yang bisa tahan? Kamu diam-diam makan harta langka apa? Enggak, aku cuma asal kultivasi sebentar. Kamu melonjak dari level 1 Master Roh ke level 5. Pusaran ki-nya memang bertambah 4 dari tadi. Sembarangan, terobosan tidak bisa dilakukan seenaknya. Ini getaran yang bisa dibuat Master Roh cilik. Hei tante, kali ini percayakan? Kalau ditarik lagi, stokinya sobek. Setan kecil, aku lawan kamu. Tenang, Nyonya Kinkyu, tolong tenang. Berani sekali kau, berani juga melecehkan? Membunuh suami sendiri? Jangan pura-pura. Aku tidak pakai hak sepatu. Ternyata aku sekarang sudah menjadi prajurit jiwa level 6. Kecepatan terobosan ini belum pernah kulihat sebelumnya. Kau sudah lihat berapa banyak prajurit jiwa manusia? Aku sedang berpikir ekspresi apa yang akan ditunjukkan paus wanita saat melihatmu. Belum tentu level 6. Semalam belum lewat. Nih, ini untukmu. Cendera mata cinta? Mimpi. Jangan berpikir terlalu jauh. Kamu baru prajurit jiwa level 6. Aku ini rubah berekor 9, banyak yang mengejarku. Harum. Aku mau mencekikmu. Kau nakal ya? Bajingan. SS. Sungguh mencekik? Yang mencekikku adalah kamu, yang bilang bajingan juga kamu. Aku adalah kebenaran. Baiklah, besok kita akan berpisah. Pisah ya pisah, aku sudah lama ingin kembali ke Kinkyu. Tapi aku tidak tega meninggalkanmu. Aku tidak akan menahanmu. Aku juga harus menjadi yang benar-benar kuat. Aku tidak menganggapmu lemah. Kamu bukan tekanan, tapi motivasi. Laki-laki sejati harus menjadi yang terbaik. Fan Chen. Malam ini jangan pergi, ya. Baik, tidak pergi. Bahu ini bisa dipakai bersandar. Jangan sembarangan, kamu akan terluka. Aku tahan. Tunggu sampai kamu menjadi Hunsheng tingkat 7 baru boleh. Kira-kira berapa lama? 1520 tahun saja. Apa perlu selama itu? Terobosan Hunli makin ke belakang makin sulit. Aku tidak akan jadi biksu selama 20 tahun, kan? Kamu bisa cari wanita lain, bodoh. Apa? Ehem. 20 tahun terlalu lama. Kita harus berjuang setiap hari. Pergi, mana ada yang menjadikan ini tujuan? Cepat cuci muka dan siap-siap makan, Fan Chen. Sepagi ini? Kamu lihat monster. Melihat instruktur wanita bisa mengejutkan mereka. Aku sudah tidak sabar melihat ekspresi mereka. Kamu terlalu banyak berpikir. Quill sudah sering melihat jenius. Oh ya, Tante. Ini untuk apa? Kamu teteskan darah merah. Coba saja maka kamu akan tahu. Baik, Keluarkan, untuk apa? tolong gigitkan aku. Jorok, tidak mau. Gigi rubah tajam. Aku tidak tega menggigit. Siapa yang kau sindir? SSST. Mau putus? Mau ambil untung? Nggak bakal.
Ini. Pemahamannya bagus. Ini harta karun penyimpanan. Hati-hati saat pakai. Orang bijak nggak ambil milik orang lain. Nggak bisa terima. Aku yang mau kasih. Tanpa ini, kamu nggak bisa bawa barang itu pergi. Ini. Lingkaran energi segel nanti bisa dipakai lagi. Kupasangkan padamu. Tante, Pulang panggil istri. Waktunya, harus pergi. Semangat ya. Pria kecil. Kemampuan penyembuhan ini sungguh hebat. Kepala desa, ini. anak baik, kami semua datang melepasmu, Terima kasih atas perhatian selama ini. kamilah yang berhutang padamu, terima pemberian kecil ini, Arta Ini. Di sebelah kiri adalah uang yang dikumpulkan hemat di rumah, cukup di jalan. Di sebelah kanan adalah batu hitam, mungkin kau bisa menggunakannya. Kepala desa. Terimalah, kalau tidak, semua akan sedih. Berusaha keras ya. Terbang setinggi mungkin, Desa awan bangga padamu. Cepat pergi, kami tidak mengantarmu. Tidak mengganggu-mengganggu. Selamat pagi, kakak kecil. Kau punya banyak teman ya. Sangat menarik. Tidak sombong. Bisa memenangkan hati rakyat. Baik, ayo pergi. Ada apa, guru? Kakak kecil ada masalah. Kau berhasil naik level. Guru memiliki mata yang tajam. Bagus, semalam saja sudah naik level. Lumayan. Guru, naik level tidak mengejutkan, kan? Hanya naik 9 level dalam semalam. Oh, naik 9 level. Tidak mungkin, kan? Semalam sampai level 10. Fan Chen melepaskan kekuatan jiwa. Ah, kenapa tumbuh begitu cepat? Kau tidak makan pil dewa, kan? Tidak ada aroma ramuan. Semangat, kakak kecil nanti temani aku menghajar putra suci. Sang Santa bilang harus mengajar untuk memuja putra suci. Apa itu wajar? Dua-duanya nggak ada yang benar. Sepertinya di kuil juga tidak tenang. Ada kepentingan ya, ada perebutan, menyebalkan. Nggak ada yang ngajar, latihan asal-asalan, nekat banget. Aku cuma tarik napas energi, lalu lepaskan. Jadilah pusaran. Ternyata pusaran tambahan bikin naik level. 2 hari lalu, ada gangguan alam. Itu gara-gara kamu, kan? Iya, aku. Waktu pertama sinar emas masuk, nggak kerasa. Yang kedua, petir menyambar tubuh. Tapi abis itu nggak ada kerusakan. Menarik. Guru, petir itu masuk ke tubuhmu. Kak, kamu nggak apa-apa. Nggak ada risiko. Kondisi fisik jauh lebih baik dari orang biasa. Soalnya kakak kecil. Paus guru. Keanehan itu apa sebenarnya? Aku juga nggak tahu. Bahkan Anda juga nggak tahu. Mungkin roh bela dirinya terlalu hebat, jadi kena hukuman langit. Untung fondasinya nggak rusak, malah bisa berevolusi. Guru, kita mau kemana? Hei, Mau ngasih dasar-dasar dulu. Sekarang aku bawa kamu dapatkan cincin jiwa pertama. cepet banget. Ya iyalah. Tidak perlu digandeng. Guru bisa bawa kita pergi. Kenapa kamu tidak menghindar? Takut kalau menghindar akan menyakiti perasaan. Pertama kali digandeng cowok. Waktu kecil tidak pernah digandeng ayah. Aku yatim piatu. Aku juga yatim piatu. Siapa yang nakalin kamu? Aku bantu pukul. Shengzi. Kenapa pakai adik perempuan sebagai tukang pukul?
Sepertinya tidak bisa mengalahkannya. Guru bisa menggebuknya sampai babak belur? Air mata pilihan sendiri harus ditahan. Sampai. Ah. Lihat ke bawah, kakak kecil. Ah. Ini adalah oasis timur, tempat berkumpulnya binatang roh terbesar. Kali ini giliranmu mendapatkan cincin roh. Apa perbedaan antara zona dalam dan luar? Binatang roh di lingkaran luar lemah. Yang terlemah di zona dalam sudah 10.000 tahun. Zona inti adalah area terlarang. Ada 8 raja binatang roh. Apa saja raja-raja itu? Terlalu jauh, jangan dipikirkan. Sekarang ada 7 kaisar. Kaisar Iblis ke-8 telah menghilang lebih dari 10 tahun. Para petinggi curiga Kaisar Iblis sudah gugur. Naga Iblis berkepala 3 bukankah binatang buas berusia 400.000 tahun? Siapa yang bisa membunuh Kaisar Iblis tanpa suara? Kultivasinya setinggi langit. Jangan-jangan itu yang dulu aku timpah. Lengan besar yang malang itu? Orang tinggi itu adalah aku. Tulang roh yang ditinggalkan Kaisar Iblis. Cincin roh adalah harta karun tertinggi. Jika diserap oleh roh jahat, pasti akan membawa malapetaka. Ternyata di dalam liontin segel. Barangnya sangat berharga. Kakak kecil, kau tidak mengerti cincin roh dan tulang roh, kan? Biarkan aku jelaskan. 100 tahun kuning, 1000 tahun ungu, 10.000 tahun hitam, 100.000 tahun merah. Milik Kaisar Iblis adalah oranye merah. Ada satu lagi yang lebih tinggi, dari 100.000 tahun. Cincin roh yang lebih tinggi tingkatnya. Tulang roh adalah harta nomor 1, tapi dihasilkan secara acak, perlu keberuntungan. Bicara soal keberuntungan, aku jadi semangat. Penjaga besi serigala abu-abu. Fan Chen, pergilah. Baik. Kamu tidak takut pada binatang roh berusia 200 tahun. Guru menyuruhku maju. Tentu ada alasannya. Aku sudah terbiasa. Jangan lengah. Ini adalah binatang roh berusia 200 tahun. Tahu. Guru, lihat dia. Guru, dia benar-benar keterlaluan. Berhasil. Memang lebih sulit dari binatang biasa. Kamu bilang ini sulit. Tidak ada luka sama sekali. Dulu berburu selalu langsung tamat. Sekarang sangat berat. Dasarmu sangat kuat. Kamu sudah mencapai puncak pemurnian tubuh. Batas penyerapan lingkar roh pertama adalah 400 tahun. Melebihinya berisiko. Bagaimana cara mengetahui batasnya? Mengalahkan binatang roh sekuat apa maka bisa menyerap lingkar roh sekuat itu. Lingkar roh pertama muridku harus 400 tahun. Bisakah lingkar roh pertama melebihi 400 tahun? Di dunia ini tidak kekurangan orang jenius. Paling tinggi 600 tahun lebih. Cuma lebih 200 tahun. Tidak banyak bedanya. 200 tahun masih kurang? Lebih dari setengahnya, loh? Jika setiap lingkar roh berikutnya lebih setengah, tingkatannya akan sangat mengerikan. Reaksimu cepat ya, memang begitu. Misalnya level 90. Yang benar-benar diandalkan adalah cincin jiwa ke-9. Jika 100.000 tahun dan 150.000 tahun perbedaannya akan sangat mengerikan. Tahun yang rendah di awal akan mempengaruhi yang selanjutnya. Ya, jika cincin pertama berwarna putih seumur hidupmu tidak akan bisa menembus level 20. Kalau begitu aku akan berlatih fisik lebih keras di level 10. Kalahkan binatang jiwa 800 tahun bisa melampaui batas, kan? Tubuh manusia seperti botol.
Saatnya menerobos, dia harus menerobos. Bakat bagus, botol besar. 400 tahun sudah setingkat Santa. Melihat tubuhmu ada peluang melampaui 500 tahun. 600 tahun menciptakan sejarah. 7 atau 800 tahun. Kakak junior yang kamu hadapi adalah level tertinggi. Di luar, 200 tahun lebih sudah dianggap sebagai jenius yang diburu. Setelah kamu keluar dari gunung pasti namamu akan terkenal di seluruh dunia. Ayo. Ini. Aduh, cepat berhenti. Bakatnya akan terbuang sia-sia. Sudah terlambat. Ini bukan suara penambahan cincin jiwa. Kecepatan evolusi jiwa ini terlalu cepat. Menarik. Entah di mana ujung evolusi ini. Adik, apa yang kamu katakan tadi? Sayang sekali hanya menambahkan 200 tahun. Aku tidak merasakan cincin jiwa yang kamu sebutkan. Mana mungkin tidak ada? Lihat, ini jiwaku, 4 cincin jiwa. Tidak ada cincin jiwa di cermin sebagai nutrisi. Mana mungkin? Cincin jiwa hanya bisa ditambahkan, memang tidak ditambahkan, tidak ada aura cincin jiwa. Kamu harus bersikap tenang. Tapi, kakak kecil hampir lupa. Jiwa pedangmu ini tidak hanya bisa menyerap cincin jiwa untuk berevolusi, juga bisa menyerap darah dan energi. Ya. Ayo pergi. Ayo pergi kakak. Guru, Anda langsung menyuruh kakak kecil ini bertarung dengan belalang sembah berlian berusia 400 tahun, bertarung dengan belalang sembah berlian berusia 400 tahun, bukankah itu terlalu sulit baginya? Anda dulu tidak mengajar saya seperti ini. Guru buruk dengan pengajaran sembarangan, menyesatkan murid. Guru biasa dengan metode kaku dan konvensional, hanya bisa menghasilkan orang biasa-biasa saja. Sebagai guru, saya mengajar sesuai bakat masing-masing. Bakat besar bisa terbentuk. Kalian berdua memiliki bakat berbeda, arah pengembangan tentu tidak sama. Hei, Pak. Dan jiwa bela diri teratai hijau miliknya, kemampuan penyembuhannya agak terlalu gila, ya? Bukankah ini seharusnya kualitas tertinggi dari seorang roh pendukung? Saat bertarung tidak bisa diandalkan, tapi saat menyelamatkan nyawa orang, malah cepat. Batu asli. Sangat menakjubkan. Teratai biru tumbuh seperti tanaman. Kelopak ke-10. Tampaknya sangat istimewa. Apakah ada perubahan? Coba aku lihat. Aneh. 4 kelopak yang baru tumbuh ini tidak bisa aku kendalikan. Masa sih? 4 kelopak baru ini mengandung kekuatan yang berbeda. Mungkin belum tumbuh sempurna, tidak bisa dikendalikan. Harus tumbuh sempurna dulu. Kedua roh bela diri ini sangat istimewa. Adik seperguruan tahu batu ini? Ini adalah batu asli, membantu kultivasi. Di mana bisa mendapatkannya dalam jumlah banyak?
Bahkan 1 atau 2 batu saja bisa memicu perebutan. Ah, masa sih? Kamu pikir ini ada di mana-mana? Tahu berapa banyak peningkatan kultivasi yang bisa didapat? Penanganan kultivasi dewa. Setidaknya level 25 kekuatan roh. Sebanyak itu? Kepala desamu benar-benar rela memberikannya padamu. Kepala desa. Mas, ngapain masih simpan kain tua itu? Batu mentah ada harganya. Persahabatan tak ternilai. Kalahkan binatang spiritual berusia 500 tahun sebelum matahari terbenam. Perkembangan ini terlalu cepat, kan? Ternyata kamu bukan orang gegabah ya. Ajari dia cara mengendalikan jiwa bela diri yang sebenarnya. Mengendalikan bola kecil untuk menyerang bersama membuatmu kehilangan fokus. King Lian adalah jiwa bela diri alat. Dengan satu pikiran, bisa sedikit terbuka. Sudah berubah seketika? Oh. Pada dasarnya hanya ada 2 jenis, binatang dan alat. 2 jenis apa? Yang bisa menyatukan manusia dan jiwa, adalah jiwa bela diri binatang. Saat melakukan hal serius, aku cenderung serius. Tidak apa-apa, lanjutkan. Arah peningkatan roh bela dirinya berbeda. Untukku, meningkatkan ketahanan es dan air. Meningkatkan kendali kekuatan bulan es air. Jika ada cahaya bulan, kekuatan bertarung melonjak. Benar. Ah, kamu sudah tahu detailnya. Untuk menguasai triknya, setengah hari saja tidak cukup. Cantik ya? Adik seperguruan cantik alami. Tentu saja sangat cantik. Kakak seperguruan, jangan bohong. Tadi tidak menatap wajahku, kan? Aku sedang memikirkan detail roh bela diri. Suka melihat bulan purnama, mau? Kalau mau menyentuh. Yin Yue, hubungan kita bersih. Kenapa kamu menggoda kakak seperguruan? Siapa yang mau menggoda kamu? Aku tidak mau melihat hal yang tidak berguna. Kamu memaksaku untuk melihat. Hal yang tidak berguna. Jangan biarkan guru tahu soal ini. Aku akan mencoba menyatukan jiwa dan manusia. HMPH. Cih, pria munafik. Babi. Ada. Gak apa-apa. Kalian lanjut aja. Ah, Pak Guru kakak yang duluan melompat ke sini. Tapi aku tidak sengaja. Kenaikan kekuatan itu biasa. Guru. Guru, aku tidak apa-apakan, masa ada masalah? Ah. Tidak ada cacat. Pemahaman cepat dia mengerti yang tidak dimengerti oleh jenius tentangmu. Dewa lain dianggap jelek, kamu berbeda. Seperti hantu mati. Tidak, sangat tampan. Transformasi naga ini belum sempurna. Nanti transformasi naganya akan lebih besar. Saya mengerti bahwa Anda pergi tadi adalah... Seharusnya sudah datang. Ah. Pergilah, Fan Chen. Pertempuran adalah ujian terbaik. Bagus datang. Mantap. Kakak kecil, kau terlalu cepat menguasainya. Belum terbiasa? Gurumu pikir kau sudah terbiasa.
Ya. Ayo. Matahari hampir terbenam. Ya. Kakak, jangan-jangan kamu sombong. Baru sadar? Terlambat. Ayo bangun. Ah, Kakak, tadi itu teknik apa? serapan ala belut kecil. Aku juga bisa menggunakan kemampuan itu. Menyerap ki dan darah. Yang satu berkurang, yang lain bertambah. Kakak, lihat roh bela dirimu. Ada masalah? Masalah, menyerap terlalu banyak, tidak bisa mencerna lagi. Eh. Bu Guru, bagaimana dengan kakak? Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Gunakan tubuh asli untuk berbagi tekanan. Mengerti. Wah, Bu Guru, apakah kakak tahan? Tidak apa-apa, aku di sini. Bu Guru, tadi kan ibu bilang, orang luar tidak bisa membantu, kan? Aku cuma banyak bicara aja kok. Kamu agak banyak bicara, kamu harus belajar ketegasan kakakmu. Sama-sama terpancar aura naga murni, sepertinya akan berubah menjadi naga sejati, mustahil. Jiwa bela diri naga sejati, bukankah hanya kekaisaran naga biru, warisan kerajaan, gurumu juga tidak tahu. Suatu hari saat kehebatannya terungkap, pasti akan mengguncang langit dan bumi. Aneh. Kekuatan jiwa dan ki darahku meningkat. Mengapa tidak ada tanda-tanda terobosan? Pancen, kokohkan kultivasimu. Besok cari cincin jiwa yang cocok. Guru, kurasa aku bisa mematahkan batas 400 tahun. Menambahkan 500 tahun ke atas tidak sulit. Kamu masih terlalu konservatif. Bahkan rekor sejarah 600 tahun, bisa dicoba untuk memecahkan 600 tahun. Guru, aku takut jiwa bela diri macam-macam lagi. Menyerap cincin jiwa. Kamu harus belajar mengendalikan jiwa bela diri, jangan biarkan dia menyerap seenaknya lagi. Ki darah dan cincin jiwa. Setelah menyerap sampai batas tertentu, berhenti dan cerna. Kalau tidak, kendali akan hilang. Semua harus dalam kendalimu. Tingkat kekuatan jiwa adalah dasar. Hari ini kita istirahat di sini saja. Di sini. Ada 2 wanita cantik menemanimu, apa kurang, kamu masih merindukan. Istana Baocheng di ujung desa. Guru tentu cantik jelita. Adik sekte, kamu. Aku pikir tempat ini terlalu sederhana. Baiklah, kamu pergi berburu daging buruan. Biar kakak sektemu mencicipi. Masih perlu aku jadi kuli? Oh ya, nyalakan api unggun dulu. Apa gunanya aku punya kakak sekte seperti kamu? Jangan harap aku kembali. Guru, apakah Anda akan menyingkirkan kakak senior? Oh. Mengapa kau bertanya seperti itu? Jiwa bela diri kakak senior itu kejam.
Saya khawatir Anda akan menegakkan keadilan dengan mengorbankan keluarga dan membunuhnya. Ning Yue. Lalu, bagaimana menurutmu? Guru, jiwa bela diri kakak senior ini benar-benar kejam. Memang lebih jahat dari roh jahat. Merampas kehidupan. Guru, bisakah Anda melepaskan kakak senior? Kau memohon untuknya? Saya pikir kakak senior adalah orang baik. Sekarang belum tentu nanti. Jika dia menikmati sensasi menyerap orang, berapa banyak orang yang bisa bertahan berlatih keras? Saya percaya kakak senior berbeda dari mereka. Dengan bakatnya, jika dia mengambil jalan yang salah, konsekuensinya tak terbayangkan. Jangan. Guru, bukankah yang harus dibunuh adalah roh jahat? Jika berbuat jahat, bagaimana bisa membunuh hanya berdasarkan dugaan? Lebih baik salah bunuh 1000, apa bedanya dengan roh jahat? Bagus. Ini baru yang namanya putri suci. Anda tidak membunuh, kapan kakak senior pernah bilang ingin membunuh? Tapi Anda tidak bisa mentolerir kesalahan sedikit pun. Dia adalah roh bela diri dari muridku, kakak senior. Anda tidak peduli? Pedang tidak bersalah. Tergantung siapa yang memegangnya. Saya percaya saya bisa mendidiknya dengan baik. Benar, kan, Fan Chen? Guru selalu memiliki mata yang tajam. Sudah dengar lama, cukup sabar. Kakak senior diam-diam mendengarkan sepanjang waktu, dia pintar sekali. Sengaja dikatakan, agar dia dengar. Jangan dipengaruhi oleh orang luar. Murid tidak akan tertipu. Roh bela diri Fan Chen ini harus dikendalikan. Jangan sampai ada yang tahu dia bisa menelan. Murid mengerti. Meskipun latihan keras melelahkan, tapi membawa kita lebih jauh. Terima kasih, adik junior. Jangan berpikir macam-macam, ini bukan soal suka. Mengerti, mana mungkin aku suka anak liar. Daging panggang, daging panggang, daging panggang. Guru, apa itu roh jahat? Mereka ekstrem. Suka membunuh. Mereka meningkatkan kekuatan dengan menghisap darah dan energi. Kita harus sangat berhati-hati dengan sekte iblis berdarah. Sekte iblis berdarah. Bagaimana mungkin ada aura terobosan tanpa mendapatkan cincin roh? Mustahil untuk menerobos. Guru, adik. Kalian berdekatan mau apa? Kakak senior, apa yang baru saja kau lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Bukankah kau menyuruhku memperkuat kultivasiku? Ambil camilan dan labu. Kalau diganggu, lempar saja dengan camilan. Kalau tidak mempan, lari. Sudah, kakak sulung pergi berlatih pedang. Yang kedua juga tidak boleh diam. Ini benar-benar tidak mungkin. Pusaran tambahan itu sama dengan 10 yang pertama, tidak ada yang istimewa. Jangan panggil aku adik kelas, panggil aku Zaza. Dasar siluman. Guru, ada apa dengan adik kelas ini? Ada apa? Jelas kamu yang terlalu menakutkan. Fan Chen, kamu yakin memiliki 11 pusaran kekuatan roh? Satu pusaran mewakili satu level, 10 pusaran mewakili level 10. Kesempurnaan besar tanpa menambahkan lingkaran roh. Pasti tidak bisa menembus level 11. Jika 10 pusaran semuanya mencair, itu level 20. Sedangkan terobosanmu seperti hantu. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tidak kusangka. Aku benar-benar menerima seorang jenius yang melampaui batas. Jenius lintas batas.
yaitu bisa mematahkan batas manusia biasa. Kemampuan roh kembar sudah dianggap melampaui batas, 11 pusaran tentu saja juga. Kamu terlalu tenang, kakak. Ini yang disebut ketenangan pria. Ikan mas tidak akan tinggal di kolam selamanya, naga yang terpendam di jurang. Melonjak ke langit biru. Mau membawanya untuk merekrut putra suci? Tidak, aku punya rencana sendiri. Kakak, kali ini kamu menembus batas. Tahun cincin roh bisa meningkat. Tentu, sebelumnya bisa menantang 600 tahun. Sekarang sampai level apa? Hah? Siapa bilang aku tidak menembus batas? Kamu benar-benar menembus batas lagi? Ya, sekarang ada 12 pusaran. Kamu adalah roh beast berusia 100.000 tahun yang berubah bentuk, kan? Tidak mungkin, guru bisa melihatnya. Kamu benar-benar manusia. Kalau bisa bicara, bicaralah lebih banyak. Tidak mungkin terus menembus batas, kan? Paling cuma sekali lagi nembak garis, baru bisa tembus. Apa? Masih ada yang ketiga. Kenapa matamu terlihat menyesal? Jelaskan padaku, Kak, lepaskan talinya. Monster, kangen. Merasa dirimu belum cukup seram. Baiklah, bersih-bersih. Siap-siap berangkat kemana? Carikan teman latihan untukmu. Kakak senior, ini monyet iblis kuat 700 tahun. Kalau tidak bisa kalah, teriak minta tolong. Aku akan menyelamatkanmu loh. Guru, binatang roh 700 tahun ini sangat kuat. Kakak senior, mungkin harus melewati pertempuran sengit. Langsung kalah telak. Adik perempuan, ini benar-benar binatang roh 700 tahun. Brengsek, aku sudah serius. Bagus. Kayaknya memecahkan rekor 600 tahun sudah pasti. Tunggu, ada apa, guru? Masa? Ini benar-benar tulang roh yang aneh. Kayaknya kita beruntung. Itu kamu yang beruntung banget. Semoga beruntung kali ini. Kakak, kenapa wajahmu tiba-tiba hitam? Orang lain dapat tulang roh, senang banget. Kenapa kamu malah mau nangis? Emas, mudah didapat. Cinta sejati, sulit dicari. Hanya tulang roh belaka. Bukan apa-apa. Sungguh dermawan, Kak, namun aku akan merebut sendiri apa yang aku inginkan. Fancen memang lebih dewasa darimu. Heh, kau menusuk hatiku lagi, Fancen. Dengan bakatmu, menyerap tulang roh 700 tahun. Sungguh disayangkan, sangat disayangkan. Ada penjelasannya? Aku tahu, tulang roh lengan kiri naga berkualitas tinggi. Nanti akan kuambil dan kuberikan padamu. Anggap saja sebagai hadiah menjadi muridku. Terima kasih, guru. Bukankah itu yang disimpan oleh Da Chuang Feng? Dia selalu memusuhi Anda. Jangan banyak bicara. Guru, jika tidak bisa dilakukan, ya sudah. Tidak perlu banyak bicara. Sebagai guru, saya akan menepati janji. Lagi menerobos batas. Kali ini agak lambat.
Hasilkan pusaran kekuatan roh ke 103, ternyata menghabiskan 2 hari. Aku ingin mencekikmu, gila? 2 hari masih lama? Ah, bagus, saatnya mendapatkan cincin roh pertamamu. Baik, Guru. Kalau sudah siap, pergilah. Kami menunggu di sini. Anda tidak ikut dengan saya? Ini bagian luar. Jika selalu butuh perlindungan, bagaimana bisa menjadi kuat? Guru, kakak senior, pergi sendirian terlalu gegabah, diam, kamu belum belajar teknik rahasia. Pancen, kamu menerobos batas 3 kali. Bakat seperti ini, saya sebagai guru juga kagum. Tapi kamu harus tahu, tahun cincin roh ada batasnya. Saran pertimbangkan 800,900 tahun. 800 tahun paling aman. Mencoba 900 tahun bisa mengancam nyawa. Bisakah saya coba 1000 tahun? Ayo, lingkaran jiwa. Usahakan dapatkan yang cocok dengan jiwa tempur. Guru, pakaian senior rusak. Aku akan berburu kulit binatang untuk menjahitnya. Ayo, tunggu aku. Menyebalkan, kalian berdua terlalu dekat dengan putri ini. Pergi jauh, ada orang. Bagus, reaksinya gesit. Guru, bukankah Anda bilang tidak akan melindungi senior? Tidak, kau pikir aku akan membiarkannya berpetualang? Perkataanmu membuatku terlihat bodoh. Memang tidak pintar, kebetulan, suaramu hilang. Ada regu kecil mendekat, pemimpinnya adalah Raja Jiwa. Lihat bagaimana dia menanganinya. Putri dari Kambarak, pasti haus. Cicipi minuman tersimpan. Kau ingin putri minum dan mengacaukan urusan? Putri, coba kue spesial ini. Siapa yang cepat keluar? Sial. Jangan serang, aku cuma lewat. Kamu siapa? Kenapa sembunyi di pohon? Aku cuma lewat sini. Tidak ada maksud jahat. Hei, mana keluargamu? Mana gurumu? Aku tidak punya keluarga. Kalau guru, Kelihatannya orang kampung kasar. Hahaha. ternyata orang dusun dengan jiwa bela diri sampah. Baiklah, pergilah. Kami tidak akan mempermasalahkannya. Pamit. Hei, tidak punya bakat, tidak punya keluarga. Sangat menyedihkan. Hei, kau di depan, berhenti. Hei, kau tuli, tidak dengar latenar. Hahaha. Orang seperti putri, suruh dia pergi saja. Diam, kau yang harus pergi. Entah apa lagi yang putri inginkan dengan menghalangi? Aku menyuruhmu berhenti, tidak dengar? Aku tuli sejak kecil. Hei, kamu tidak boleh pergi. Pertama, di sini tidak ada yang dipanggil Hei. Aku punya nama. Kedua, kenapa aku tidak boleh pergi? Kamu bajingan. Kamu tidak takut aku suruh Tia Lau membunuhmu. Takut. Apa karena takut mati harus menjilat orang lain? Kamu tidak kelihatan seperti takut mati.
Ada hal yang lebih sulit diterima daripada kematian. Misalnya menjadi anjing bagi orang lain. Berani sekali, berani bicara seperti itu pada selir pangeran, kurang ajar. Selir pangeran menghargaimu adalah suatu kehormatan. Urusanku, kalian tidak perlu ikut campur. Apa? Kami bicara untukmu. Berisik, pergi jauh-jauh. Kamu ganteng. Kamu tipeku, ikut aku. Jangan, selir pangeran, itu tidak pantas. Hanya orang kampung, mana pantas mendapat perhatian. Putri, Anda memukul kami demi dia? Aku bertindak sesukaku. Tidak perlu kalian ikut campur. Ikut aku, kau tidak akan dirugikan. Aku liar dan tidak suka berada di bawah orang lain. Aku tertarik padamu. Berani-beraninya kau menolak? Kedua orang itu tampan. Jangan mempersulitku. Wajah jelek itu pantas dibandingkan denganmu? Putri, buah yang dipaksa tidak manis. Tapi bisa menghilangkan dahaga. Dalam pergaulan, yang penting adalah kekuasaan dan latar belakang. Kau tidak punya apa-apa. Ikut aku akan memberimu banyak hadiah. Tidak, gigiku kuat. Aku suka yang keras, bukan makanan empuk. Ah, melawan Putri. TFA hancur. Tidak ada yang berani menolakku, belum pernah ada. Ini kesempatan terakhirmu. Ikut aku atau tidak? Cepat pukul dia. Enak saja. Kau suka mengacau, ya. Kalau berani, bunuh aku. Kau dianggap putri karena itu. Kalau tidak, kau bukan siapa-siapa. Biarkan aku menghiburmu. Mimpilah. Orang ini gila, ya? Berani maki putri, habis kau. Putri, lihat aku tangkap bocah ini. Berani ganggu putri. Aku datang naik kuda. Ye. Jangan tidak tahu diri. Orangku juga kau berani sentuh? Putri, bocah ini bikin kamu nangis, kan? Nangis atau enggak, aku suka. Apa urusan kalian? Kenapa enggak? Jadi temanku, ya? Enggak ada waktu buat main-main denganmu. Kamu sendirian berbahaya, gabung sama kami. Bersama kalian malah lebih berbahaya. Paman Tie, awasi dia. Beliau adalah seorang putri. Tenang saja. Setelah membantu memburu cincin roh, pasti akan melepaskanmu. Kalau nolak, mati. Mau merebut kakakku? Guru, jangan halangi aku akan mencabiknya. Reaksinya besar sekali, kamu jangan-jangan suka sama kakak sepupumu? Beliau itu seorang santa, berbeda dengan si gila bunga itu. Baiklah, saya sebagai gurumu, mencarikan jodoh untuk kakak sepupumu. Kakak masih kecil. Terlalu cepat, kan? Hahaha. Tangkap harimau bayangan angin. Dia malah meminjam harta dari Xiao Bayang. Tang Seng menggunakan naga hitam untuk membakar. Jalan ini seperti ditarik. Hahaha. Tangkap harimau bayangan angin. Hebat, benar-benar terlalu hebat. Tuan Yang, dasarnya kokoh. Paman Tie, Anda terlalu memuji. Jauh dari jenius papan atas. Hempeha. Hahaha. Hei Chen, kamu nggak terkejut, kan? Aku kaget. Bakatnya lumayan bagus, berani bertarung dengan roh binatang?
Kamu bisa menambahkan cincin roh 200 tahun. Itu sudah luar biasa. Siapa yang menertawakanmu? Aku akan pukul dia untukmu. Putri, tolong. Bisakah kita tidak menggunakan kata ulang? Rasanya seperti melihat laut. Apa rasanya? Mual. Kamu menghinaku lagi. Bicara yang baik. Kalau bisa memaki, cepat suruh aku pergi. Aku, Putri, akan membunuhmu. Bunuh aku, atau minta maaf. Kamu menyerah atau tidak? Nggak mau. Kalau tidak ada Tielao, aku pukul pantatmu sampai hancur. Bajingan, mulai sekarang aku panggil kamu Luo Fancha. Pembunuh bayangan angin. Selamat, Yang Shao. Kamu resmi menjadi Master Roh level 11. Kemampuan roh ini memang hebat. Sulit dihindari. Hahaha. Ayo, cepat. Kita harus menemukan cincin roh yang cocok sebelum gelap. Jangan bermalam. Tunggu Tuan Putri melihat dia memasang cincin roh sampah. Dia akan tahu betapa bagusnya milik kita. Bagaimana kalau anak itu mujur dan punya bakat? Hahaha, kamu sudah panik, ya. Yang Wei, kalian berdua, kemari sebentar. Kalian berdua sedang bisik-bisik apa? Cepat kemari. Ya, aku datang. Tuan Putri, kalau ada perlu, silakan perintah. Yang Wei, keluarkan anggur yang kau berikan padaku. Ini dia. Putri. Dan kue yang aku siapkan juga. Bawakan semuanya ke sini. Hei, Baiklah, Putri memberimu makanan ini. Tidak perlu terima kasih. Jangan tidak tahu diri. Kau terlihat lelah dan haus. Kuberi makan tapi kau tidak berterima kasih. Ini adalah niat baik orang lain. Kau memberiku. Mereka akan sedih. Baguslah mereka sedih. Nanti tidak perlu repot. Aku sudah lama ingin memukuli mereka. Itu juga baik untuk mereka. Tidak perlu terus menggantung mereka. Nak, jangan tidak tahu malu. Pemberian putri. Itu adalah kehormatanmu. Pemberian putri. Itu adalah kehormatanmu. Segera terima. Kalau tidak, jangan salahkan kami, tidak sopan. Terima apaan? Cepat ambil balik. Tidak sudi? Kau bicara seperti ini padaku? Dari mana kau punya keberanian? Berani-beraninya kau. Ayo kita bertanding. Kekanak-kanakan. Gila, berani mengancam orang yang aku lindungi. Putri, anak ini selain wajah tampannya, apalagi yang bisa diandalkan? Kekuatan dan bakat, pengaruh juga aku punya. Orang yang aku incar, cukup punya wajah saja. Cari orang biasa untuk duel, kalian benar-benar tidak malu. Jika mereka mendekatiku lagi dalam jarak 3 zang, Anda langsung bertindak. Yang mengganggu sudah diusir. Cepat terima. Tidak tertarik, simpan saja sendiri. Kamu memaksa menolak kebaikanku? Aku tidak boleh menolak. Betul, Menerima juga boleh, tapi ada syaratnya. kamu berani minta syarat padaku. Minta padaku? Mimpi. Kalau tidak makan, mati kelaparan.
Jiwa bela diri menyatu. Jiwa bela diri kelas 8 milik Putri Xing, Yinglong kuno. Udang. Ini kekuatan Nona. Dasar sampah, malu-maluin aja. Dia yang memaksaku terus. Kau nasihati dia. Bebaskan aku. Setelah kau pasang lingkar jiwa, tahu kau sampah? Hahaha. Nona sudah bangun. Ah. Nona, jangan salah paham. Bercanda kok. Sial, cuma bisa bicara. Nona sungguh bangun. Omong kosong, apa aku bodoh? Mana mungkin kena tipu lagi? Yang Wei, sedang apa? Teknik jiwa kedua, naga melingkar. Anak bodoh, tidak mau dengar nasihat. Hei, mau makan kue? Kau ganggu latihanku. Kalau tidak makan, nanti lapar. Tidak mau, tidak mau. Pergi. Kau memakiku. Ya, kau pantas dimaki. Kenapa terus ganggu aku? Aku minta tolong. Kalau aku minta tolong, mau kan? Kau bilang apa? Tidak dengar. Baik, aku minta tolong. Mau apa lagi? Baik, berikan padaku. Mulut bilang tidak mau, tapi tubuhnya jujur. Brengsek, sang putri ini cepat atau lambat akan memotongmu dan memberi makan anjing. Aduh, mengandalkan perempuan tapi masih sombong. Bagaimana kalau kita belajar? Mungkin sang putri suka cara ini. Nah, Orang-orang bodoh itu masih menganggap kakak sebagai sampah. Menurutmu, berapa tahun cincin jiwa yang akan dia pasang? 900 tahun? Dia akan memiliki yang mendekati 1000 tahun. Binatang roh di sini tidak cocok untukmu. Nanti aku ajak kamu pilih yang berusia ratusan tahun. Menurutku yang berusia ribuan tahun cukup cocok. Pasang 400 tahun saja sudah bisa meledakkanmu. Monyet api merah dan ular hutan makam, kenapa mereka bertarung? Monyet api merah ini berusia ribuan miliar tahun, ular pembakar sisik lebih kuat, Li Xiao. Ring ketigamu, pakai monyet ini sudah cukup. Aku tidak bisa pakai ular pembakar sisik. Li Xiao punya ambisi. Silakan coba saja. Ya, Cihuohou saja. lihat ke sana cepat. Ternyata Zuguo. Kalau bertarung, saya akan bantu menghentikan monyet itu. Binatang, cari mati. Jurus roh pertama, petir kilat. Masih berani melawan? Siapa yang memberimu keberanian? Jurus roh kedua, serangan petir langit. Hei, melongo. Roh bela dirinya biasa saja. Kamu kaget? Ada yang tidak beres, monyet itu bermasalah. Ada masalah apa? Aura besi tua terpancar. Kenapa dia tidak melarikan diri? Temperamennya meledak. Apa kau lebih tahu dari kami? Bistro. Jangan cari perhatian, bisa? Diam semuanya. Budakku, hanya aku yang boleh memarahi. Mulai. Ini adalah Zuguo. Buah roh dari tempat yang kaya energi spiritual,
Mau? Minta padaku, putri akan memberikannya padamu. Benda ini mahal, kan? Asal kamu minta padaku. Aku akan memberikannya. Tidak perlu. Tidak perlu. Kamu pura-pura tidak mau, kan? Putri selalu menepati janji. Tidak pernah bohong. Terus terang, Putri. Aku tidak perlu benda ini. Tunggu, kecepatan kultivasimu. Tidak perlu benda ini. Apakah jiwa bela diri tingkat 8 itu kuat? Lupa, kamu dari latar belakang rendah. Pasti tidak tahu perbedaannya. Kalian berenam, selesaikan. Jangan ikut campur. Yang terkuat biar aku. Kamu diam di sini. Paman Tie, lindungi dia. Hei, kamu jangan bilang mau turun tangan. Jangan main-main. Jiwa ketiga, cakar api.